Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Hari ini kita masih akan membahas tentang kompetensi dasar, indikator, dan kemudian contoh taksnya gitu ya. Di sini kalau kemarin teman-teman saya berikan KD, kemudian indikator, dan kemarin kan saya kasih KD, kemudian saya kasih task, kemudian diminta untuk nulis indikatornya apa gitu ya. Nah, nanti untuk latihannya teman-teman untuk indikator sama tasknya masih saya kosongkan. Jadi nanti menuliskan indikator dan taksnya kayak gitu ya. Instruksi dari taksnya ini akan saya berikan contoh sekarang. Oke, ini saya akan memberikan contoh untuk SMP. Jadi ini ada levelnya SMP kelas 8. Eh, saya pakai KD 3.10 dan kemudian KD 4.10. Kemarin kan KD yang 3 belum pernah saya bahas ya. Kemarin kan dari kemarin KD-nya 4 semua gitu ya. Sekarang saya pakai KD 3.10. Nanti kalau teman-teman buka dokumen kurikulum sudah saya share di Google Classroom. Nanti akan saya share juga di grup kita. Eh, Teman-teman akan menemukan kata membandingkan. Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kemudian ada juga menerapkan, kayak gitu ya. Membandingkan ini kalau teman-teman cari di taksonomi, belum dia masuknya dari C2 sama C5. Nah, membandingkan di sini masih C2 karena dia simply hanya membandingkan saja, jadi belum kemudian yang menganalisis banget kayak gitu ya. Jadi membandingkan di sini maksudnya adalah masih membedakan pengetahuan, membandingkan masih sama aja membedakan seperti itu maksudnya. Jadi dia di sini masih C2 sehingga di sini kita menggunakan ya of course ya kita dari awal dari mengidentifikasi dulu baru kemudian membedakan kayak gitu ya. Saya menggunakan KKO-nya membedakan mengidentifikasi fungsi sosial, teks iklan barang dan jasa. Ini adalah materinya. Saya fokusnya akan di fungsi sosial. Oke, kita ke yang pertama dulu. Ini kan indikatornya adalah mengidentifikasi fungsi sosial teks iklan barang dan jasa, gitu kan. Aktivitinya kayak gimana nih? Instruksi dari aktivitas atau taksnya kayak gimana nih? Coba dibayangkan. Kalau indikator pencapaian kompetensinya adalah mengidentifikasi, siswa bisa mengidentifikasi, berarti kan mereka diberikan soal. Jadi inputnya adalah berupa soal teks iklan, inputnya berupa teks iklan barang dan jasa, gitu kan. Jadi mereka dikasih teks dulu, dikasih teks terus disuruh mengidentifikasi, disuruh mencari fungsi sosialnya itu apa, kayak gitu ya. Nah, saya pakai instruksinya seperti ini nih. Task 1, study the following text and then answer the questions in the box misalnya. Ya ini pura-puranya aja ya. Ya saya belum belum bikin juga teksnya kayak gimana misalnya. Study the following text gitu kan. Jadi saya provide si students dengan input teks iklan yaitu advertisement ya. Tapi teksnya ada dua jenis iklan, teks A sama teks B kayak gitu. Iklan barang, yang satu iklan barang, yang satu iklan jasa. Kemudian anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan kayak gitu. Teman-teman bisa nih ngasih instruksi tambahannya misalnya uh, misalkan mereka disuruh setting ya. Ingat kemarin waktu belajar komponen task kan ada setting ya. Misalkan mereka diminta untuk berpasangan. Juga boleh seperti ini. Work in pairs misalnya. Oke, jadi di sini ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya inilah yang nanti ditujukan untuk mengidentifikasi fungsi sosial ini. Jadi fungsi sosialnya nanti adalah di sini. Where do you usually find the text? What is it for? Jadi tujuannya buat apa sih kayak gitu kan? Teks ini ditulis kayak gitu. Fungsinya buat apa sih? Nah, itu dia. Oke, yang kedua, setelah mengidentifikasi fungsi sosial, saya minta mereka untuk membedakan struktur teks dan unsur kebahasaan kayak gitu ya. Jadi masih saya berikan teks iklan barang dan jasa. Study the text misalkan, study the text in tax one. Karena tadi kan sudah dikasih teks A sama teks B gitu ya. Jadi intinya anak-anak disuruh untuk baca lagi teks yang ada di uh, activity sebelumnya, kemudian uh, cari nih, find the differences.
Cari perbedaannya dengan melengkapi tabel di bawah ini. Masih bekerja berpasangan misalnya. Jadi judulnya apa nih? Iklan A sama iklan B, kemudian uh, apakah ada produk di sana? Kalau ada, dituliskan produknya apa. Kalau tidak, dituliskan tidak ada misalnya. Apakah ada harga? Berapa harganya? Dituliskan harganya. Apakah ada kontak personnya? Dituliskan kontak personnya. Jadi masih sangat sederhana sekali membandingkannya ya. Membedakannya benar-benar membedakan secara eh, apa ya? Secara lahir, secara luar dari luar saja. Dari luar ini tuh bedanya apa sih kayak gitu. Belum menganalisis secara jauh. Oke, itu masih di sini. Jadi ini satu KD ini saya pakai dua indikator dan dua task untuk mencapainya. Saya menggunakan C1 mengidentifikasi fungsi sosial, kemudian naik sedikit membedakan struktur teks. Nah, sudah sampai di sini, saya lanjut nih ke KD yang berikutnya. Masih teks yang sama, tapi di sini sudah KD-nya beda, yaitu menangkap makna secara kontekstual. Kemarin kan menangkap makna secara kontekstual, saya sampaikan dia ada di C4 gitu ya. Ya sudah, saya lanjutkan saja. Karena tadi ini sudah di C2, saya lanjutkan dulu nih di C2. Misalnya, saya minta tadi karena ini C4, jadi kan nggak langsung C4 gitu ya. Saya minta mereka buat merinci dulu. Ya nanti KKU-nya bisa yang di C2 apa gitu ya. Misalkan saya minta mereka untuk merinci uh, unsur kebahasaan. Nah, merinci unsur kebahasaan. Jadi materinya adalah seputar unsur kebahasaan. Jadi di sini saya minta mereka untuk membaca sebuah teks. So individually, read the following text and then learn the meanings of some words by matching them with the Indonesian equivalent in the box. You might consult to your teacher or dictionary. Di sini settingnya adalah individual ya, jadi mereka diminta untuk bekerja individual. Kemudian saya minta mereka untuk membaca teks, jadi ada teks input berupa iklan barang dan jasa. Kemudian saya minta mereka untuk mencari matching gitu ya, matching activity, arti dari vocab yang ada di dalam iklan dan menjodohkannya dengan arti yang ada dalam bahasa Inggris kayak gitu ya. Dan di sini juga saya tambahkan you might consult to your teacher or dictionary. Jadi saya minta mereka untuk apa namanya boleh tanya sama gurunya kalau ada yang tidak dipahami seperti itu. So di sini teachernya adalah facilitator. Oke, jadi setelah saya minta mereka merinci unsur kebahasaan, kemudian saya minta mereka mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan sudah naik sedikit lagi ya di C3 di sini. Jadi mengklasifikasikan, nah ini bagian teks iklan. Bagian itu apa sih? Nah kemarin kan ada yang bertanya, kalau misalnya apakah kita harus menggunakan kata fungsi sosial atau struktur teks atau unsur kebahasaan selalu Miss dalam indikator? Saya jawab tidak, asalkan dia menggunakan kata yang maknanya sama. Jadi sebetulnya kan di sini bagian teks itu kan sama artinya dengan struktur teks gitu kan. Kan bagian part of the text kan jadi struktur teks. Jadi ini kan sebenarnya mengklasifikasikan, mereka akan mengklasifikasikan, mengkategorikan gitu ya, bagian teks atau struktur teks iklan atau advertisement yang disediakan seperti itu. Jadi saya akan menyediakan di sini teksnya adalah mereka diminta untuk membaca penjelasan terkait struktur teks advertisement. Kemudian mereka diminta membaca teksnya, kemudian diminta untuk mengkategorikan di sini ya, mengkategorikan bagian dari teks tersebut. Mana yang termasuk apa namanya? Judul dan mana yang termasuk explanation dikategorikan seperti itu. Setelah mengklasifikasikan, saya baru minta mereka untuk menganalisis. Jadi menganalisis adalah C4 karena tadi menangkap makna ya, menangkap makna tujuan kita kan tangganya di C4, maka kita sampai di menganalisis. Nah, menganalisisnya di sini saya minta mereka untuk membaca lagi teks yang ada di teks sebelumnya, di teks 4. Nah, di sini ini kan teksnya ya. Nah, ini contoh yang saya ambil dari internet. Ini berarti dia authentic text seperti itu. Kemudian saya minta students untuk membaca teks yang ada di teks 4 kembali, kemudian menjawab pertanyaan ini dengan cara menganalisis teks dengan cara menjawab pertanyaan yang saya sediakan. What is the text about? Teksnya tentang apa sih?
Who possibly writes the text? Kira-kira siapa yang menulis? Kenapa dia menulis itu? Untuk siapa teks itu ditujukan? Isinya apa? Apa yang ditawarkan? Nah, ini yang sudah beyond. Jadi ini sudah tidak lagi terkait dengan teks, tapi ini sudah bisa memacu critical thinking dari si student kita. Misalkan, have you ever found this kind of text? Pernah nggak sih ketemu teks sejenis ini? Kalau pernah, di mana? Penting nggak sih teks sejenis ini? Kenapa penting? Kenapa nggak penting seperti itu? Oke, begitu dulu. Kemudian ini saya cuma mau kasih lihat ya. Ini contoh, kan waktu itu kita sudah pernah ngobrolin tentang authentic text sama yang tidak authentic gitu ya, pedagogical ya. Jadi yang authentic sama yang pedagogical. This one ini adalah contoh, salah satu contoh authentic text. Ini dia kan saya ambil dari internet. Memang ini tidak ditujukan atau awalnya tidak pernah ditujukan untuk pembelajaran seperti itu. Jadi dia memang autentik sekali. Kalau di apakah kita bisa menggunakannya sebagai materi ini bisa bisa sekali ya, nggak masalah. Kemudian kalau yang ini sama-sama teks iklan ya, cuma kalau yang ini adalah contoh pedagogical text. So this one is authentic text yang Wendy ini, yang chicken mushroom ini adalah authentic text. Kemudian yang house ini for sale ini adalah pedagogical text. Dia memang sengaja dibuat untuk pembelajaran bahasa Inggris. Okay, so if you have any questions, please let me know soon gitu ya. Thank you so much for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.